Salam warga Kerajaan Allah, jumpa kembali dengan saya Togar Purba di renungan channel renungan YouTube di pagi hari. Mari pada pagi hari ini sisihkanlah waktu kita untuk kita bersaat teduh. Percayalah ketika kita meluangkan waktu kita untuk merenungkan firman Tuhan, maka kita akan diajar, maka kita akan juga belajar dari segala kebenaran firman Tuhan, karena Tuhan ingin kehidupan kita mengenal Tuhan lewat kita mendengar atau juga bersaat teduh untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sambut kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan, chatlah kolom ini atau tekan subscriber untuk mendukung pelayanan ini. Mari kita bersepakat bersatu di dalam doa. Terpujilah namamu, kami akan mendengarkan firman-Mu, berbicaralah bagi kami ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman Tuhan, amin. Kita dengar firman Tuhan terambil dalam kitab Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya: mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang tak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta menyebur-nyebur kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah dalam kehidupan kita yang senantiasa merenungkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada saat ini kita merenungkan dalam kitab Amsal. Amsal adalah Amsal yang diungkapkan ini sebagian besar tentang hal yang ditulis oleh Raja Salomo. Raja Salomo memiliki kelebihan oleh karena Tuhan memberikan baik itu khususnya hikmat ketika Salomo memohon kepada Tuhan supaya ketika dia memimpin bangsa Israel atau umat pilihannya, maka dia memohon kepada Tuhan supaya diberikan hikmat. Dan kemudian Tuhan memberikan hikmat. Olehnya setiap keputusan-keputusan yang dilakukan oleh Salomo, Bapak, Ibu, dan saudara Islam Tuhan, adalah memberikan segala yang pengaruh, bahkan memberikan hal yang baik kepada bangsa yang dipimpinnya. Jadi ketika Salomo memimpin, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, keputusan-keputusannya bahkan kebijakan-kebijakannya memberikan sesuatu hal bagi bangsanya itu tersendiri, bahkan mengalami perubahan-perubahan yang terjadi terhadap kehidupan bangsa yang dipimpin oleh Raja Salomo. Kalau kita melihat kutipan daripada hal yang diungkapkan oleh Raja Salomo, Amsal 6 ayat 16 dikatakan 6 perkara yang dibenci Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, Salomo memiliki takut akan Tuhan, dan saat dia memiliki takut akan Tuhan, dia memahami tentang Tuhan itu, baik itu tentang dosa, tentang yang dibenci Tuhan, tentang kejahatan, maka dia ungkapkan perkara hal yang dibenci Tuhan. Nah, saudara yang dalam Tuhan, berbicara yang dibenci adalah berbicara dosa, berbicara tentang kejahatan, berbicara tentang yang Tuhan tidak suka. Dan inilah yang diungkapkan oleh Salomo itu sendiri. Dia mengungkapkan mata sombong. Nah, saudara yang dalam Tuhan, inilah yang harus kita pahami sebagai orang percaya. Apa itu mata sombong? Mata yang dalam kehidupan kita yang sebagian adalah tujuannya yang Tuhan ciptakan, yaitu untuk melihat, saudara yang dalam Tuhan, untuk juga melakukan segala tindakan ketika kita ingin melakukan hal-hal yang kita lihat. Jadi ungkapan daripada Salomo ini di mana supaya kita memperhatikan mata kita. Mata kita bisa menjadi sombong ketika kita yang seharusnya memandang orang, tetapi oleh karena kita memandang, mungkin kita memandang secara sinis, mungkin kita juga memandang secara angkuh. Jadi ini ungkapan daripada Salomo yang dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan ini, mata sombong. Nah, orang dalam Tuhan, banyak orang tidak memperhatikan hal tersebut. Banyak orang bisa menjadi sombong. Banyak orang juga yang orang dalam Tuhan oleh karena hal-hal yang diperhadapi, sehingga kehidupannya yang mereka mengalami segala sesuatu hal, baik itu
hal yang diungkapkan oleh Salomo ini, di mana Salomo mengungkapkan yaitu sikap seseorang memiliki kesombongan tersebut. Jadi sikap seseorang memiliki kesombongan ketika orang melihat, tetapi sebenarnya dia tidak melihat seorang dalam Tuhan. Sikapnya ada kesombongan, dan maka ini disebut oleh Salomo mata sombong. Nah, seorang dalam Tuhan, jadi ini juga berbicara ke sikap seseorang memiliki keangkuhan, memiliki sesuatu hal yaitu memiliki tinggi hati. Nah, saudara, ini adalah bagian daripada dosa, bagian daripada yang dibenci Tuhan. Selain itu, Salomo menjelaskan juga lidah dusta. Nah, saudara, ini hal juga yang harus kita perhatikan. Lidah adalah ada beberapa fungsi untuk lidah, baik itu untuk mengunyah makanan, baik itu juga untuk berbicara. Lidah yang dimaksud Salomo ini lidah untuk berbicara, oleh karena dikatakan lidah dusta. Ketika kita berbicara kepada seseorang, maka hal-hal yang bisa kita perhadapi kata-kata dusta itu, kata-kata kebohongan, kata-kata yang bisa membuat orang jatuh dalam dosa. Maka ini sesuatu hal yang dibenci juga oleh Tuhan. Banyak orang juga meremehkan perkataannya di dalam hal dia berbicara dusta. Jadi hal yang dusta ini hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di sini kita harus memiliki sikap hal yang baik lidah kita, dalam ucapan kita, dalam perkataan kita. Kalau perkataan kita baik, maka sesuatu hal itu baik dipandang mata Tuhan, saudara dalam Tuhan. Kalau lidah kita dusta, maka segala hal kehidupan kita sudah tercemar dalam hal dosa tersebut. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah hal yang harus kita memperhatikan dalam ucapan kita, dalam perkataan kita, yang memang itu kita menganggap hal sepele. Memang hal itu sesuatu hal yang mungkin kita berpikir hal yang Tuhan bisa mengampuni. Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah kita adalah Allah yang kudus. Dia menginginkan kehidupan kita kudus, orang dalam Tuhan. Dalam perkataan, dalam ucapan kita, supaya ucapan kita ini tidak mengandung dosa, tidak mengandung sesuatu cemar lewat kita berkata kepada orang lain. Untuk itu lidah ini harus mengungkapkan kejujuran. Tidak perlu kita seperti orang yang mungkin orang dunia melakukan tipu daya, dusta, tetapi kehidupan kita sebagai orang percaya harus memiliki sikap dalam berkata yang benar. Jadi sikap kita, misalnya kita melakukan suatu tugas atau melakukan jual beli barang, ketika kita ada usaha, maka kita harus berkata yang benar. Kalau barang itu adalah barang yang baik atau barang orsinil, maka kita harus mengungkapkan barang tersebut baik dan orsinil. Tidak perlu kita bumbu-bumbui dengan perkataan supaya barang tersebut untuk dapat dijual. Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Besar. Dia bisa melakukan segala cara untuk juga supaya barang kita dapat terjual. Olehnya ini sesuatu yang diperhatikan oleh Salomo kepada bangsanya, supaya hal ini harus juga diperhatikan. Di samping itu Salomo menjelaskan juga, Bapak Ibu dan saudara dalam Tuhan, tangan yang menumpahkan darah orang tak bersalah. Nah, saudara dalam Tuhan, disinilah hal yang harus kita memperhatikan. Kehidupan kita yang diberikan oleh Tuhan dengan berbagai fungsi, ada tangan untuk juga melakukan sesuatu sikap yang baik. Tangan bukan untuk melakukan dusta dengan untuk melakukan kejahatan, tetapi tangan fungsinya untuk melakukan yang baik, yang baik itu. Maka di sini katakan tangan yang menumpahkan darah, artinya tangan yang melakukan segala bentuk kejahatan. Nah, seorang dalam Tuhan, ini terjadi zaman Salomo, supaya di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, jangan sekali-sekali tangan kita melakukan hal-hal berbentuk kejahatan. Seperti memukul orang, seperti tindak untuk juga menampar seseorang, atau melakukan sikap-sikap yang tidak baik melalui tangan kita. Jadi ini sesuatu yang dikatakan oleh Salomo, yang dikatakan tangan yang menumpahkan darah orang yang tak bersalah. Bapak Ibu dan saudara dalam Tuhan, inilah bagian-bagian tubuh yang harus dapat kita memperhatikan itu. Dan di samping itu Salomo menjelaskan, di samping dosa yang dibenci oleh Tuhan, yaitu hati yang membuat rencana-rencana yang jahat.
Hati kita adalah hati yang Tuhan ciptakan melalui kita memiliki perasaan, melalui kita memiliki pikiran. Nah, itu yang kita melakukan yang baik. Tuhan bukan menciptakan hati kita hati yang kotor, hati yang busuk, hati yang melakukan segala hal niat-niat dalam rencana yang jahat. Jadi ini menjelaskan kepada kita hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. Bapak Ibu dan saudara dalam Tuhan, rencana kita haruslah yang baik. Rencana bukan untuk melakukan kejahatan, rencana bukan untuk melakukan kejahatan yang tidak diinginkan, tetapi hal yang kita lakukan yang baik itu, saudara dalam Tuhan. Bukan sesuatu rencana yang dalam pikiran kita mempunyai rencana, tetapi pikiran kita, tindakan kita ingin membuat sesuatu rencana yang jahat itu. Jadi Tuhan menyampaikan dalam kebenaran firman Tuhan yang diuraikan oleh Salomo ini, hati yang membuat rencana yang jahat. Mari pada pagi hari ini, kalau kita mempunyai rencana, biarlah rencana kita serahkan kepada Tuhan. Apapun rencana kita dari A sampai Z, bila itu rencana yang kita melakukan yang baik, maka kita harus serahkan kepada Tuhan. Nah, inilah hal yang diperhatikan oleh Salomo ini, di mana Tuhan membenci ketika seorang melakukan sesuatu, merencanakan kejahatan, merencanakan di dalam pikirannya untuk melakukan dosa yang tanpa disadari seorang dalam Tuhan telah melakukan dosa tersebut lewat pikiran, lewat juga hati mereka yang melakukan segala rencana yang jahat itu. Ini juga yang harus diperhatikan di dalam kebenaran firman Tuhan itu. Di samping itu Salomo menjelaskan kaki yang segera lari menuju kejahatan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bagian tubuh kita di samping juga hati kita, begitu juga dengan tangan kita, kaki kita. Kaki untuk melakukan yang baik, bukan untuk melakukan segala bentuk kejahatan. Karena di sini Salomo menjelaskan kaki yang segera lari. Lari artinya mau untuk melakukan kejahatan. Kaki kita, fungsi kita atau sebagian bagian tubuh kita yang untuk kita kaki ini berjalan, mari kita gunakan untuk segala sesuatu yang baik, bukan untuk melakukan kejahatan. Maka pada saat hari ini melalui kebenaran firman Tuhan ini kita diajar. Ada bagian-bagian tubuh yang harus dapat kita melakukan hal-hal yang baik seorang dalam Tuhan, bukan melakukan yang jahat itu. Tuhan kita adalah Tuhan yang menciptakan manusia dengan tujuan yang baik. Maka semua bagian tubuh seperti mata, begitu juga lidah, tangan, dan juga hati kita, dan juga kaki kita difungsikan dengan bagian-bagian untuk yang baik itu, Bapak Ibu dan saudara dalam Tuhan. Begitu juga seorang saksi dusta yang menyebur-nyeburkan kebohongan. Inilah yang tadi berbicara tentang dusta yang selalu disampaikan, yang harus kita perhatikan. Mari pada pagi hari ini ketika kita ingin melakukan sesuatu yang baik itu, maka di mata Tuhan itu sangat mulia. Ketika kita mengucapkan hal yang kita bagikan yang baik, maka disitulah hal yang harus dapat kita lakukan. Mari melalui kebenaran firman Tuhan ini kita diajar bagaimana supaya kita melakukan hal yang baik itu, bukan yang dibenci Tuhan. Di samping itu bagian yang terakhir, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara, seorang dalam Tuhan, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Jadi ini juga hal yang harus dapat kita memperhatikan. Jadi pertengkaran itu bisa terjadi oleh karena diri kita ingin mengucapkan, kita ingin bertengkar oleh karena diri kita ingin melakukan ini. Maka di sini Salomo mengambil sikap yang menimbulkan pertengkaran, artinya yang memulai. Mari pagi ini sebagai orang percaya, biarlah kehidupan kita bukan untuk memulai sesuatu hal yang tidak baik untuk kita bertengkar, tetapi memberikan sesuatu hal yang baik. Kalau segala ucapan kita yang tidak baik itu harus dapat kita memperbaiki diri. Jadi ketika kita yang memperbaiki diri adalah itu sebenarnya untuk menguntungkan diri kita, bukan merugikan diri kita sendiri. Karena Tuhan menginginkan ucapan kita yang baik, bukan menginginkan ucapan kita kotor, ucapan kita berdusta, ucapan kita yang memberikan sesuatu yang mencemarkan nama Tuhan.
Nah, seorang kelam Tuhan, disinilah hal yang harus dapat kita memperhatikan ini sebagai orang percaya. Tuhan yang dijelaskan dalam firman Tuhan ini, Amsal 6 ayat 16-19, bagaimana Salomo menjelaskan tentang perkara yang dibenci oleh Tuhan. Jadi Salomo sudah jelinya menjelaskan firman Tuhan ini sampai-sampai dia menguraikan sedemikian rupa, yaitu hal-hal yang dibenci oleh Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Salomo memiliki takut akan Tuhan. Pastilah dia tahu bagaimana Tuhan membenci hal-hal yang di dalam kehidupan manusia tersebut. Maka diuraikan bagian-bagian yang dibenci dari kehidupan manusia tersebut, seperti mata sombong, lidah dusta, begitu juga dengan tangan yang melakukan menumpahkan darah, hati yang membuat rencana yang jahat, dan juga seorang saksi dusta yang menimbulkan pertengkaran, seorang kelam Tuhan. Jadi yang memulai pertengkaran. Biarlah kehidupan kita sebagai orang percaya bukan untuk memulai pertengkaran, tetapi memberikan sesuatu kesejukan, seorang kelam Tuhan. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita harus lakukan segala perubahan supaya yang dibenci Tuhan ini dapat kita renungkan, dapat kita tinggalkan, Bapak Ibu dan saudara kelam Tuhan. Semakin kita meninggalkan hal-hal yang berbau kejahatan, maka disitulah nama Tuhan akan dimuliakan, bahkan Tuhan akan melakukan segala perubahan untuk mengangkat kita. Biarlah melalui firman Tuhan yang singkat ini terus kita semangat untuk kita dapat melihat kehidupan kita, bahwa kehidupan kita hal-hal yang harus dapat kita kikis ketika kita melakukan segala bentuk dosa kejahatan tersebut, bahkan yang diuraikan oleh Raja Salomo sebagai orang yang takut Tuhan, sebagai orang yang memimpin bangsa yang dipimpin, yaitu umat Tuhan itu, seorang kelam Tuhan. Demikianlah renungan di pagi hari ini. Mari kita sambut segala kegiatan kita dengan kita bersepakat bersatu di dalam doa. Terpuji namamu, sebentar kami akan menjalankan roda kehidupan hari ini. Biarlah Engkau memberkati setiap kegiatan kami dari pagi hingga malam. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.